Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang paling pantas dan yang paling utama untuk selalu kita membasahi lidah kita berzikir dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan nikmat Allah, dengan kasih sayang Allah, kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan dan juga diberikan kelapangan untuk dapat melanjutkan pelajaran kita. Selawat beriring salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan kelak di hari akhir kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah. Pada siang hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita pada bab yang baru, yaitu berkaitan dengan adab istikharah. Adab yang berhubungan dengan meminta pilihan. Istikharah. Kalimat istikharah ini sudah ma'ruf insyaallah di kalangan kaum muslimin, di kalangan kita. Namun yang akan kita pelajari adalah adab-adab yang harus dijaga oleh setiap muslim, oleh setiap mukmin ketika melaksanakan istikharah. Adab-adab yang harus dilakukan. Dan ini yang sudah ditetapkan oleh
syariat Islam. Syekh Abdul Aziz menjelaskan, kata beliau, ini termasuk adab seorang muslim kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Istikharah, meminta pilihan kepada Rabb, meminta pilihan kepada Allah. Ini termasuk adab seorang muslim yang sangat mulia, yang sangat agung kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Dalam melaksanakan, atau seorang mukmin dalam melaksanakan istikharah, itu menjelaskan sejauh mana, sebatas mana tawakalnya seorang hamba kepada Allah. Sejauh mana kekuatan iman, kekuatan kepercayaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia merasa betul bahwa apa yang akan Allah pilihkan dari perkara yang akan dilaksanakan, itulah yang terbaik bagi dia. Seorang mukmin melaksanakan istikharah adalah suatu bukti akan ketawakkalan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sejauh mana dia memasrahkan urusannya, menyandarkan perkaranya hanya kepada Rabbnya, kepada Allah. Seorang mukmin mestinya segala urusan, segala perkaranya dia tidak mau melepaskan, menjauhkan dirinya dari Tuhannya, dari Allah, dari Rabbnya. Jangan seperti apa yang kita lihat pada sebahagian saudara kita kaum muslimin, ketika ingin melaksanakan atau melakukan sesuatu, mereka mendatangi orang pintar, mendatangi paranormal, menanyakan hal-hal yang tidak mungkin paranormal, dukun atau orang pintar itu memberikan solusi kepada mereka. Mau bangun rumah, datangi dukun, nanya hari baik, tanggal baik, waktu baik. Mau nikah, tanya bulan baik, tanggal baik, hari baik. Dan perkara-perkara lainnya. Dengan mudahnya mereka mencari informasi, mencari tahu tentang apa yang akan mereka lakukan, baik atau tidak. Ini yang kita dapati pada hari ini pada kaum muslimin. Nanam padi aja, petani itu masih harus nyari tanggal baik, bulan baik, hari baik. Mau mulai usaha, memulai dagang, hari apa, tanggal berapa, bulan berapa. Semuanya urusan mereka disandarkan kepada orang pintar, orang tua katanya. Allah Akbar. Ini sangat berbalik dengan yang semestinya dilakukan oleh kaum muslimin untuk melaksanakan urusan-urusan mereka. Mestinya seorang mukmin, seorang muslim yang beriman kepada Rabbnya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Rabbnya, meminta datang kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah,
mana yang terbaik untukku. Cari jodoh, datang orang pintar. Mbah, si Pulana itu cocok enggak? Mbah, si Pulan itu cocok enggak calon suamiku? Orang pintar yang didatangi. Paranormal, dukun, araf. Padahal apa yang mereka lakukan menunjukkan kelemahan dan kerusakan akidah mereka. Perilaku mereka sudah menunjukkan jati diri keislaman mereka yang sebenarnya. Betapa rusaknya akidah mereka. Betapa lemahnya imannya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pintar didatangi. Bahkan yang lebih lucu, menggelikan di hati kita. Ada orang yang secara ekonomi, secara usaha, secara duniawi sudah jauh lebih berhasil dari dukunnya. Masih percaya sama dukun. Dia orang sukses, tapi datangi orang dukun untuk memulai usaha atau membuka usaha baru. Kalau dukun itu tahu, kenapa dia nggak sukses? Kan nggak ada dukun atau paranormal orang kaya raya. Kalau dia tahu dan hebat dan tahu memberikan solusi, kenapa dia nggak kaya? Kenapa nggak dia berhasil? Bahkan hidupnya serba kekurangan. Itu didatangi. Sekali lagi ini menggambarkan, menjelaskan jati diri keislaman mereka yang sebenarnya. Sejauh mana ketawakalan mereka kepada Allah. Sejauh mana kepasrahan mereka kepada Rabb mereka, kepada Tuhannya. Sejauh mana kekuatan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan segala-galanya. Allah yang menetapkan, yang mentakdirkan untuk seluruh makhluk. Sarjana, orang berpendidikan, datang ke orang yang hanya tamat SD. Bahkan ada aja dukun yang nggak sekolah sama sekali, masih dipercayai. Allahu Akbar. Istikharah yang Allah syariatkan untuk kita kaum muslimin merupakan bukti ketergantungan kita kepada Allah untuk menyelesaikan segala perkara urusan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa, maha mampu, maha segala-galanya. Sehingga tidak ada urusan, tidak ada perkara seorang hamba yang kalau Allah kehendaki yang tidak bisa, Allah selesaikan. Semuanya akan bisa Allah dengan mudahnya akan menyelesaikan. Inilah semestinya seorang mukmin, inilah mestinya seorang hamba yang beriman kepada Allah. Dalam Islam tidak ada dikenal, tidak ada yang namanya bulan sial, yang namanya hari sial, tanggal sial, waktu sial, tidak ada dalam Islam. Bahkan disebutkan dalam hadis
sebuah hadis, sebuah riwayat, seandainya sial itu ada, kesialan itu, maka kata Rasulullah SAW, kesialan itu akan ada pada istri. Kalau istri itu membawa sial, tentunya tidak ada orang yang punya istri. Tapi karena sial dalam Islam tidak ada, maka istri tidak mendatangkan sial, rumah tidak mendatangkan sial, kendaraan tidak mendatangkan sial, waktu dan seterusnya, tidak ada kesialan dalam Islam. Dan menganggap sial itu termasuk membatalkan atau bisa mengurangi kesempurnaan keislaman, keimanan seorang mukmin. Dan sial merupakan keyakinan dengan sial, perbuatan syirik. Namun apa yang kita lihat yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang dipercayai oleh mereka, kalau mereka sudah datang ke paranormal, ke orang pintar, ketika orang pintar paranormal itu mengatakan jangan, nanti tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian baru boleh. Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa merubah, tidak ada yang bisa menggeser takdir Allah yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dan paranormal tidak tahu. Orang pintar itu tidak tahu. Jangankan mereka, Nabi dan Rasul saja tidak tahu perkara yang gaib. Kata Nabi SAW, Allah abadikan dalam Al-Quran, seandainya aku mengetahui yang gaib, lastakthartu minal khair, kata Allah. Allah berfirman tentang Nabi dan Rasulnya, tentang Muhammad SAW. Seandainya aku mengetahui yang gaib, tentunya aku akan lebih banyak lagi berbuat baik. Nabi sendiri tidak tahu yang gaib. Masa orang pintar? Tapi nggak tahu kemana pintarannya. Kenapa dibilang orang pintar ya? Secara IQ, secara kecerdasan belum tentu mereka lebih pintar. Apalagi secara akademis. Pernah nggak sih kita dapati dukun, titelnya profesor, doktor, magister? Nggak ada. Nggak pernah kita dapati titel seorang dukun, seorang paranormal yang katanya orang pintar, yang didatangi oleh mereka, yang dipercayai oleh mereka, punya titel, punya sekolah tinggi. Tapi kenapa yakin? Kenapa diyakini? Kenapa dipercayai? Bahkan kenapa dibilang orang pintar? Pintarannya kemana? Di mana letak kepintaran mereka yang sebenarnya? Nggak pantas dibilang paranormal. Dukun iya. Kahin, tukang tipu, itu yang ada. Maka sekali lagi, seorang mukmin, seorang yang berkeyakinan, memiliki keimanan kepada Allah, kepada Rabb-Nya, yang seharusnya dilakukan kalau kita punya keraguan untuk melakukan sesuatu atau untuk meyakinkan kita, untuk memantapkan kita untuk melakukan suatu urusan, suatu perkara, istikharah. Datang kepada Allah, sujud kepada Rabb, kepada Allah Jalla Jalaluh, minta petunjuk dari Allah, karena Allah tahu mana yang akan terbaik untuk kita hambanya. Inilah seorang mukmin, inilah seorang muslim. Bukan datang ke orang pintar, itu orang-orang musyrik, orang-orang kufar.
Datang ke paranormal, iya, wajar. Nggak ada pengaduan mereka yang maha tahu, yang segalanya. Adapun orang-orang beriman, orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, punya pengaduan yang tahu dan bisa menyelesaikan segala-galanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menjelaskan di sini, istikharah memiliki beberapa adab yang harus dijaga, yang harus dilaksanakan oleh setiap mukmin yang melaksanakan atau menjalankan istikharah ini. Di antaranya kata beliau, adab yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Ta'ala. Ketika seorang mukmin ingin menjatuhkan pilihannya di dalam urusannya, maka dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan, dengan mempasrahkan total. Dia serahkan urusannya semata-mata kepada Allah. Dan dia mengakui akan ketidakketahuannya dan mengakui akan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu alim, bahwa Allah tahu yang terbaik dari urusan yang akan ia lakukan. Maka dia datang kepada Allah dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan. Tidak ada yang mendorong dia, tidak ada yang membuat dia melakukan istikharah kecuali hanya keikhlasan, dorongan keimanan, kepasrahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan di sini, jika seorang muslim ingin melakukan istikharah, jika seorang mukmin ingin melakukan istikharah, mestinya yang mendorongnya adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan membuat-buat semaunya kita apa yang kita inginkan. Ketika seorang mukmin melakukan istikharah, dia lakukan dengan keikhlasan dan mengikuti contoh, mengikuti tauladan. Apa yang telah diajarkan, apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam selalu menginginkan yang terbaik untuk kita umatnya. Tidak akan mengajarkan sesuatu yang akan menjerumuskan kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak akan mungkin Nabi SAW, Nabi kita yang mulia, menyembunyikan sesuatu yang mendatangkan, yang dapat memberikan maslahat kebaikan kepada kita umatnya. Tidak ada. Nabi itu adalah betul-betul sebagai uswah, sebagai qudwah, contoh teladan yang baik. Tidak ada kebaikan yang dianggap baik menurut Allah, menurut Islam, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing umat ini untuk mendapatkan kebaikan itu. Maka ketika seorang mukmin melaksanakan istikharah kepada Allah, meminta pilihan kepada Rabbnya, hendaklah dilakukan dengan keikhlasan dan dengan cara-cara yang mengikuti tuntunan syariat Islam, yang mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita melakukan istikharah, kita datang kepada Allah, benar-benar menampakkan bahwa kita ini benar-benar butuh Allah. Butuh penyelesaian dari Allah Subhanahu wa taala akan urusan perkara yang akan kita lakukan. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan perasaan bahwa kita ini punya, bahwa kita ini memiliki kemampuan. Sehingga tidak begitu membutuhkan Allah. Sehingga kepasrahan, penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mutlak. Yang harus kita lakukan dalam melaksanakan istikharah itu, kita datang kepada Allah dengan mempasrahkan penghambaan kita bahwa kita ini fakir, bahwa kita ini sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam melaksanakan istikharah juga harus kita sadari, kita datang istikharah untuk mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari perkara yang akan kita lakukan, dari urusan yang akan kita lakukan, kita datang kepada Allah meminta kepada Rabb agar kita diberikan keberkahan, agar kita diberikan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama yang harus dijaga oleh kaum muslimin yang ingin melaksanakan istikharah. Yang kedua, sebelum kita lanjutkan, mungkin lebih kita perjelas lagi. Istikharah itu meminta, pertama, pilihan. Ketika kita memiliki suatu keraguan untuk melakukan dua perkara, dua hal yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan hanya satu saja, tapi ada dua pilihan, maka kita dianjurkan atau disyariatkan untuk melakukan istikharah. Misal, ini misal saja. Seorang pemuda ingin menikah dan dia sudah memiliki ada dua pilihan wanita yang secara kriteria dua-duanya memenuhi kriteria agama, kriteria yang dianjurkan oleh Islam, dan secara pilihan atau secara kriteria yang diinginkannya pun dua-duanya memenuhi, sehingga menimbulkan keraguan dan dia hanya mampu satu. Misal, kalau mampu dua-duanya nggak apa-apa, hanya mampu untuk memilih dari yang satu dari dua orang, maka dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala istikharah. Ini disyariatkan kepada dia. Atau seseorang yang memiliki keraguan melakukannya atau tidak, melakukan atau tidak. Misal, seorang ingin membangun rumah baru dan dia sudah punya rumah. Dia berpikir, apa masih butuh sih bikin rumah lagi? Tapi masih ada keinginan. Bisa saja rumah yang lama dia gunakan, misalkan disewakan atau dimanfaatkan oleh kerabatnya, saudaranya. Maka dia datang dan maka dia disyariatkan untuk istikharah, datang kepada Allah. Ya Rabb, ya Allah, apakah aku lakukan ini atau tidak?
Ini istikharah. Kita lanjutkan adab yang kedua. Hendaknya istikharah itu dilakukan dalam setiap urusan. Bukan hanya untuk memilih pun boleh kita istikharah. Tapi untuk menenangkan, untuk memantapkan. Satu contoh. Bukan untuk memilih, tapi untuk memantapkan. Hal yang biasa dilakukan oleh para ulama kita. Para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mereka ingin mengarang suatu kitab, mengarang suatu karya, membuat buku, membuat kitab, sebelum mereka memulai penulisan kitab ini, suatu kebiasaan dari para ulama kita, mereka istikharah kepada Allah. Bukan berarti mereka ragu membuat kitab itu atau enggak. Maaf, mereka sudah mantap sebenarnya. Artinya sudah yakin untuk melakukannya. Tapi untuk memantapkan lagi, untuk menenangkan lagi mereka, kebiasaan para ulama kita, mereka istikharah kepada Allah. Meminta bimbingan, meminta tuntunan Allah. Meminta taufik hidayah Allah untuk karya atau untuk buku yang mereka akan buat, akan susun. Sehingga Syekh menjelaskan di sini, hendaknya istikharah dilakukan oleh setiap muslim dalam segala urusan mereka. Nanti akan kita jelaskan. Syekh menjelaskan di sini, melakukan istikharah menunjukkan penyandaran diri seorang hamba kepada Allah. Dia ingin menjelaskan, dia menampakkan dirinya kalau dia butuh kepada Allah. Kalau dia benar-benar memasrahkan urusannya kepada Rabbnya dalam setiap urusannya. Hal ini jelas berdasarkan ucapan Jabir dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW mengatakan, kata Jabir, Rasulullah SAW mengajari kami istikharah dalam segala urusan, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kami surah dalam Al-Quran. Artinya perkara istikharah ini bukan perkara sembarangan. Bukan perkara yang sepele. Bahkan kata Jabir, Nabi SAW mengajarkan kepada kami untuk istikharah. Memerintahkan, menganjurkan kepada kami untuk istikharah. Sebagaimana beliau SAW mengajarkan kepada kami Al-Quran. Mengajarkan kepada kami, menyampaikan kepada kami ayat-ayat Al-Quran. Bahkan beliau kata Jabir bersabda, jika salah seorang dari kalian berniat melakukan suatu urusan, hendaklah ia istikharah, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, agar dalam segala urusannya memasrahkan, menyandarkan, menyerahkannya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sebagai ikhtiar. Apa yang kita lakukan hanya sebagai sebab saja. Adapun hasil, adapun akhir dari urusan yang kita lakukan, itu kita serahkan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan usaha kita, bukan ikhtiar kita, bukan perbuatan kita
yang mutlak menentukan hasil buat kita. Bukan kemampuan kita, keahlian kita yang menentukan akhir dari urusan kita. Tapi semuanya kita pasrahkan, semuanya kita serahkan kepada Allah. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan tentunya untuk kita umatnya kaum muslimin dalam melaksanakan urusan mereka. Kemudian kata beliau, namun tidak ada istikharah dalam melakukan perkara-perkara wajib atau sunnah. Istikharah ini hanya ada pada perkara-perkara mubah. Tidak ada atau tidak syariatkan kita istikharah dulu untuk melakukan hal yang wajib atau yang sunnah atau yang sudah disyariatkan. Atau kita tidak disyariatkan untuk meninggalkan perkara yang haram, perkara yang dimurkai Allah. Enggak. Tapi asal disyariatkannya istikharah ini hanya ada pada perkara-perkara mubah. Perkara mubah saja. Ini asal dari disyariatkannya istikharah. Maka tidak ada disyariatkan seorang untuk istikharah apakah dia melakukan salat zuhur hari ini atau tidak. Karena salat zuhur wajib, fardu. Begitu juga sebelum masuk Ramadan, dia datang kepada Allah istikharah, ya Allah, apakah aku puasa Ramadan atau tidak? Begitu juga orang yang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan, menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Semuanya sudah memenuhi syarat bagi dia, memenuhi untuk wajibnya dia melaksanakan, menunaikan ibadah haji. Enggak ada di istikharah, tidak ada. Tidak disyariatkan bagi dia harus istikharah dulu. Karena itu sudah merupakan hal yang mesti segera dilakukan oleh mereka. Begitu juga hal yang sunnah, yang sudah jelas. Selesai adzan, istikharah dulu apakah salat rawatib apa enggak nih? Enggak ada. Tidak disyariatkan seorang mau melaksanakan rawatib, sunnah rawatib, istikharah dulu. Atau misalkan, wah ini udah tanggal dekat nih. Misalkan sekarang udah tanggal 9 dari Rabiul Awal. Istikharah dulu lah, nanti Ayyamul Bid puasa enggak sih? Ini enggak perlu. Tidak dibutuhkan, tidak disyariatkan untuk istikharah dalam hal seperti ini. Karena sudah jelas disyariatkannya. Bahwa Ayyamul Bid itu sudah ditetapkan waktunya 13, 14, 15 setiap bulannya Hijriyah. Bulan Hijriyahnya. Maka tidak dibutuhkan, tidak disyariatkan bagi seorang hamba untuk melakukan yang wajib, untuk melakukan yang sunnah, untuk meninggalkan yang haram, untuk meninggalkan yang makruh. Tidak disyariatkan, tidak dianjurkan untuk istikharah terlebih dahulu. Istikharah hanya berlaku dalam perkara-perkara mubah. Kemudian kata beliau, tetapi terkadang dalam sebagian perkara sunnah ada sebagian perkara atau sebagian perkara yang wajib. Artinya bukan dalam hal apakah dia melakukan atau tidak. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah berkata,
perintah Rasulullah SAW dalam riwayat, dalam hadis tentang disyariatkannya istikharah, kata beliau ini lafadznya umum, namun maknanya khusus. Artinya memang disebutkan dalam semua perkara. Ya termasuk perkara di dalamnya adalah perkara-perkara yang wajib dan sunnah. Naam, maknanya lafadznya am, umum. Tapi maknanya yang dimaksud adalah hanya perkara-perkara mubah saja. Hanya perkara-perkara mubah saja. Sesungguhnya perkara yang wajib dan sunnah tidak ada istikharah dalam melakukannya. Demikian juga perkara haram dan makruh tidak disyariatkan, tidak diperintahkan kita untuk istikharah dalam meninggalkannya. Istikharah itu hanya sebatas perkara-perkara mubah atau yang memang diinginkan, perkara yang baik yang di dalamnya terdapat dua pilihan, atau untuk menetapkan hati kita melaksanakan sesuatu yang baik yang bermanfaat tersebut. Ini disyariatkan untuk istikharah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, istikharah juga dapat dilakukan dalam perkara-perkara yang wajib dan sunnah yang mengandung pilihan. Ini boleh. Seorang dihadapkan perkara yang wajib atas dirinya dua pilihan. Ini pun boleh dia istikharah. Dua pilihan sama-sama wajib. Maka dalam hal itu boleh dia istikharah. Kemudian kita ulang, Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan istikharah dapat dilakukan dalam perkara-perkara wajib dan sunnah yang mengandung dua pilihan, serta dalam perkara waktu yang longgar. Kemudian maknanya mencakup perkara-perkara penting maupun sepele, sebab beberapa banyak perkara sepele yang mengakibatkan perkara yang besar. Ini penjelasan dari Syekh, dari Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani. Artinya, ketika seorang dihadapkan dua perkara yang wajib, mana dia yang didahulukan terlebih dahulu, sementara waktu untuk dia melakukan itu, melakukan kewajiban itu masih longgar, maka boleh dia istikharah. Saya ulang, dari penjelasan Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, ketika seorang hamba, seorang mukmin ingin melakukan perkara yang wajib, namun waktunya masih longgar, dan bersamaan ada dua perkara yang wajib yang harus ia tunaikan, yang harus ia lakukan. Namun dia ingin atau menginginkan pilihan mana yang harus didahulukan, kewajiban A atau kewajiban B. Maka dalam kondisi seperti ini, perkara yang wajib pun boleh seorang mukmin, seorang muslim untuk istikharah. Untuk istikharah. Ini adab yang dijaga oleh seorang muslim dalam melaksanakan istikharah. Kemudian adab yang ketiga, sebelum melakukan istikharah, hendaknya ia mengosongkan, atau seorang mukmin mengosongkan hatinya dari bertekad terhadap keinginan tertentu. Artinya begini,
Seorang biasanya istikharah kan karena ada dua pilihan yang hendak ia lakukan. Maka ketika kita mau istikharah ini, jangan ada kecondongan dulu di hati kita untuk melakukan salah satunya. Kalau sudah ada kecondongan, ya udah lakukan yang sudah condong. Nggak perlu lagi kita untuk istikharah. Artinya, ketika ada dua pilihan ini, kita belum ada keyakinan mana yang akan kita lakukan. Maka sebelum kita salat istikharah itu, sebelum kita melakukan istikharah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengosongkan, jangan ada kecondongan hati kita kepada salah satu dari dua pilihan kita. Atau kalau pilihannya lebih dari dua atau berapa, pokoknya jangan buat ada diisi hati kita dengan salah satu dari pilihan-pilihan yang ada. Harus kita kosongkan. Sebab kalau sudah kita isi, sudah ada kecondongan hati kita, buat apa lagi istikharah? Ikhwani akhwati pemirsa rahimakumullah. Karena waktu kita sudah sangat sempit, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pada hari ini, bahwa seorang mukmin sejatinya untuk melakukan perkara urusannya yang apabila dia dihadapkan dengan pilihan, hendaklah ia melakukan istikharah, meminta bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang akan dia lakukan. Dengan istikharah seorang mukmin menampakkan, mempasrahkan dirinya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu bukti akan ketawakalan dia. Suatu bukti akan kekuatan keyakinan, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istikharah. Dan dalam melaksanakan istikharah, tentunya seorang mukmin harus menjaga adab-adab yang telah ditetapkan oleh Islam. Dan kita sudah menyelesaikan pada siang hari ini ada dua adab, sedangkan adab yang ketiga insyaallah masih akan kita jelaskan nanti pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, seorang mukmin tidak dibolehkan, tidak diizinkan mencari, meminta pilihan dari perkaranya kepada orang-orang pintar, kepada dukun, kepada paranormal. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu dan maha mampu untuk menyelesaikan perkara kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.